Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Inna Allahi wa muta'asyaratun fil imami wal imama fil islami. Subhanallah wa rabbiyas salam wa tahumutil salam wa jami'atil salam wa ta'alabul ilmi fil haq wa qudratan al ilmi wal mawjudan alal ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah kalau kita berbicara tentang wujud Allah kepada sifat ketuhanannya, terlebih dahulu kita harus menyingkirkan kodrat keumatan diri kita kepada Allah. Kenapa? Yang dituntut oleh Allah adalah keumatan dirinya kepadanya dalam rangka perjalanan menuju aftarnya Allah. Berasmakan dia Allah dengan kalam-kalam alif lam lam ha, menandakan bahwasanya untuk mengenal wujud yang ada di dalam asmanya itu diwajibkan kita berwawasan terhadap kajian diri. Kajian diri yang dimaksud dalam mencari wujud Allah, wujud Allah di dalam asmanya itu adalah kajian kepada dirinya semata, yang mana yang tidak disembah tidak boleh ada di dalam hakikat pencarian. Nurkah, zatkah, batinkah, sirkah, tidak boleh ada sebuah wujud yang ada di dalam asmanya yang tidak menyembah. Artinya wujud yang ada di dalam asmanya adalah wujud yang disembah. Berarti kita bukan salah satu yang dikaji di dalam asma itu. Maka dari itu jemaah, mari kita kembali mengkaji wujud yang dijadikan sebagai kodrat diri yang ditetapkan keumatan dirinya Tuhan. Keumatan dirinya bersifat aftar Rabbil Alamin yang didirikan di dalam wujud asmanya. Jadi jangan lagi nanti ada pemahaman pencarian kepada kodrat yang menyembah. Di dalam kodrat wujud asma Allah tidak ada kodrat yang ada di dalamnya yang masih kodrat menyembah.
yang ada di situ adalah kodrat yang disembah. Seperti apa diri yang disembah oleh sekalian alam tadi? Tentunya kita harus melihat suatu wujud yang ada di dalam nama tadi yang tidak berasma selain dari Allah. Jadi tidak ada lagi bahasa ini kodrat Muhammad, ini kodrat Adam, ini nur, ini zat, ini batin. Karena nur, zat, batin, wujud, sir semuanya adalah umat. Seperti apa yang telah disampaikan pada waktu yang telah pernah dijalankan. Untuk itu para jemaah sekalian, sebelum kita melangkah kepada tajalli perjalanan 4x7 ini, di sini kita wajib memiliki wawasan tentang kodrat sesuatu yang berdiri yang disebut dengan diri. Diri bagi siapa? Diri bagi Tuhan yang bernama Allah. Kalaulah tidak terhimpun semua usul dari alam ini, tidak mungkin dia disembah oleh alam sebagai Rabbil Alamin. Untuk itu kita dulu mengkaji kembali seperti apa yang dikatakan kodrat diri bagi Tuhan. Kalau dikaji hakikat, boleh saja kita menjadikan diri sebagai maujudnya. Itu kalau hakikat. Tapi kalau dia berupa kodrat, itu tidak boleh ada sifat nas di dalam kodrat asmanya Allah. Jangan nanti maujudkan ke diri, tetapi tanpa kita sadari di dalam perjalanan 7x4 nanti ternyata kita kehilangan diri di situ. Untuk itu jemaah sekalian, saya akan mengajak berwawasan tentang kodrat yang dikatakan sesuatu yang berdiri. Mana diri yang dia jalan Tuhan yang bersifat kehambaan bagi Allah, yaitu sebuah kodrat bernama diri. Jadi bukanlah keumatan seperti wujud Muhammad ini yang dimaksud dalam wujud yang berasmakan Allah. Nah, ini juga harus benar-benar teliti di dalam memahaminya. Jadi apa yang dimaksud dengan diri? Kodrat diri, sesuatu yang berdiri, itu disebut dengan jauhar awal. Jauhar awal inilah yang dikatakan suatu diri yang tidak didirikan. Ya, suatu kodrat diri yang tidak didirikan, ini namanya jauhar. Nah, yang kedua, ada kodrat diri bernama arat. Arat adalah diri yang butuh didirikan. Contohnya batin zat nur menjadi diri Rabbani. Nah, itu didirikan. Ya. Tapi yang dikatakan oleh Allah tentang dirinya, yaitu dirinya yang bersifat keumatan, yaitu sifat keumatan Allah yang disembah oleh alam. Kodratnya adalah
an'amta alaihim atau aftar. Tetapi menyebut aftar tanpa kita paham bagaimana yang dikatakan sebuah kodrat yang bernama diri bagi Tuhan, bukan diri bagi keumatan Muhammad, tapi diri keumatan Allah yang dinamakan hamba, yaitu adalah berdirinya sebuah Ruhul Kudus bernama Jauhar Basita. Jauhar Basita memiliki sebuah wujud yang disebut dengan arat, yaitu diri yang memantulkan sehingga terlihatlah sebuah maujud bernama Ahyan Karajiah, dan tidak boleh dinamakan atau diberikan asma terhadap yang maujud. Tetapi arat adalah kodrat diri sabitah yang dikatakan dengan jauhar sabitah atau dikatakan diri sabitah. Nah, ini dinamakan di dalam kodrat disebut diri basitah. Dari sabitah menjadi basitah. Jadi karena kesucian diri jauhar ini Rohul Kudus yang mewujud pada kodrat asmanya Allah, maka dia memantulkan sebuah kesucian kepada arat, maka terlihatlah mewujudnya bernama Ahyan Karajiah. Fungsi dari mawujudullah ini adalah apabila engkau, kata Allah, ingin melihatku, maka engkaulah yang terlihat. Apabila wujudku disembah oleh alam, maka engkaulah yang tersembah. Jadi pendekatan diri wujud Allah yang dikatakan sifat jauhar arad di dalam diri, itu namanya tidak boleh diberikan asma lain kecuali jauhar diri awal, kodrat awal yang menjadi sebuah mawujud diri arat, sebuah diri yang halus, memantulkan kudusnya Allah sehingga berwujudlah Ahyan Karajiah. Ini dalam makom pencarian diri ketuhanan. Allah katakan tafaraku fil qalb wallahi wala tafaraku fi izzatullah. Artinya apa? Pikirkanlah keumatan aku, tapi jangan memikirkan zatku. Jadi jamaah sekalian, kalau kita sudah paham bagaimana yang dikatakan sesuatu yang berdiri di dalam asmanya, maka kita memahami dulu pengetahuan wawasan tentang kodrat yang berdiri tanpa didirikan, dengan diri yang tidak bisa berdiri kalau tidak didirikan. Yang didirikan adalah keumatan Muhammad, bersifat namanya. Tapi kalau yang berdiri tanpa didirikan, itu adalah jauhar yang telah ada. Nah, nanti mungkin rincinya akan kita pelajari dalam masa kelanjutan. Tapi sekarang saya akan memberikan wawasan dulu. Jangan-jangan nanti mencari diri Tuhan memakai kodrat diri keumatan, keumatan insan. Nah, itu tidak akan pernah kajian ini bertemu, karena pencariannya itu beda.
mencari keumatan Allah pada diri, wujudnya diri jauhar dengan Ruh Kudusnya yang terasa dalam sabitah dan mendapatkan pantulan nur dari sifat kesucian Ruhul Kudus, maka terwujudlah ibarat kita keluar dari sebuah cerminan. Wujud ini adalah wujud pantulan dari kudusnya diri jauhar, yaitu sesuatu yang telah berdiri, namanya jauhar basita. Jadi tidak boleh dikatakan diri jauhar basita ini nur, zat, batin, wujud, sir. Tidak, karena ini bukan kaji sifat, tetapi ini adalah kaji zat. Nah, seperti contohnya kita lihat masuknya 4 batin Allah pada asma alif lam lam ha. Berarti alif lam lam ha tidak ada lagi yang ada dalam 4 batin. Dari 4 batin akan datang wujud daripada batin. Setelah batin adalah zat. Zat awal semua dijadikan di wadi mani manikam. Tapikah apakah yang dikatakan di wadi mani manikam pada alam adalah mewujudnya 4 batin yang ada di dalam di wadi mani manikam, yang mana di situ ada yang dikatakan dengan subhaniyah, batin muqadiyah, batin diniyah, batin ruhaniyah. Tapi tidak kita kaji sekarang. Yang penting malam ini kita sudah bisa membedakan mana kajian diri keinsanan Muhammad dan mana diri keumatan Allah pada dirinya sendiri yang bernama Allah. Insya Allah. Jadi jangan lagi nanti di dalam pengkajian lanjutan semuanya ini nanti akan terjadi pemikiran diri keinsanan. Tidak mungkin nur dari Tuhan, tidak mungkin zat menjadi Tuhan, tidak mungkin batin menjadi Tuhan. Ingat, itu kodrat keinsanan diri hakikat, sifatnya marifatul ruh, bukan marifatullah. Kalau marifatullah asma alif lam lam ha mencari wujud Tuhan dalam nama. Kalau marifatul ruh mencari wujud insan, dirinya keumatan di dalam tulisan alif lam lam ha. Beda. Pencarian ini sangat berbeda. Untuk itu jamaah, dengan kita paham nanti mana yang dikatakan wujud yang berdiri di dalam asmanya setelah semua masuk ke dalam 4 huruf tertadi, alif lam lam ha. Semua zat masuk, semua nur masuk, semua sir masuk, semua batin masuk, semua ruh masuk, barulah berdiri wujud yang pantas disembah. Di wadi mani manikam bukan kajian diri Muhammad, tetapi zat sucinya Allah yang turun ke alam ini dan maujud pada sebuah kodrat diri jauhar. Beda dengan kajian diri. Saya bilang ini bukan kajian diri keinsanan Allah pada Muhammad berupa-rupa pada Adam. Bukan. Ini kajian diri jauharnya Allah. Baik, kita coba di muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian malam ini naik lagi. Terutama adalah mencari keumatan Allah pada diri, bukan mencari keinsanan pada Muhammad.
Itu intinya. Baik, saudaraku jamaah, barangkali yang perlu disampaikan ke Buya, silakan, waktu dan tempat kami persilakan, kami berikan. Silakan. Silakan Mas Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam. Saya mau tanya Bu ya soal tadi perbedaan keinsanan Muhammad rupa-rupa pada Adam dan keumatan Allah Bu ya, perbedaannya Bu ya. Baik Ramadan, segala yang menyembah tidak akan pernah menjadi kodrat Tuhan. Kodrat Tuhan adalah kodrat yang disembah. Kalau dikatakan insan, alif, nun, sin, batin, zat dan nur, itu tidak Tuhan, maka dia tidak disembah, maka tidak boleh ada dalam kodrat ketuhanan. Yang ada dalam kodrat keinsanan Allah. Nah, itu bedanya. Jadi hal-hal yang tidak disembah tidak akan ada di sisi Allah, apalagi menjadi wujud sembahan dari seluruhnya. Semua batin akan menyembah, semua zat akan menyembah, semua nur akan menyembah, semua ruh akan menyembah. Nanti kita kumpulkan di dalam makom alif lam lam ha nanti yang akan mewujud sebagai kodrat yang disembah, itu wujud Tuhan di dalam namanya sendiri. Makanya enggak boleh wujud Allah dalam batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad. Tidak boleh dalam kajian ketuhanan. Kodrat ketuhanan itu tidak berasal dari yang tenggelam. Makanya dikatakan setiap batin berasal dari umat. Setiap zahir itulah mewujud dari Tuhan. Seperti yang pernah kita sampaikan, zahiru rabbi wal batinu abdi. Nah, gitu ya. Jadi yang sifat zahirlah yang menuju Tuhan dan sifat batinlah yang menuju umat. Nah, paham? Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Jadi tidak boleh dikasih nama lain. Makanya kalau dia mendapatkan sebuah diri, sebuah jauhar yang betul-betul Ruhul Kudus, sebuah hayat yang suci, karena kesuciannya tadi, maka mendapatkanlah diri arat atau diri yang didirikan ini memantulkan kesucian dari jauhar Ruhul Kudus, sehingga dipantulkannya muncullah wujud kita ini sebagai pantulan, bukan sebagai umat, tapi pantulan dari kesucian kudusnya jauhar basita. Nah, berarti kan habis kaji diri kita kalau ini pantulan. Betul enggak? Ibarat kita melihat orang lagi membelakang ke kita, tapi dia bercermin. Terus kita lihat dari cermin dipantulkan ke kita. Oh, itu mukanya orang itu. Hanya sebuah pantulan dari kesucian kudusnya jauhar masita yang dipantulkan oleh diri arat atau sabitah. Maka terlihatlah kita seperti ini karena pantulan kesuciannya Allah, yaitu adalah diri. Nanti di situ akan masuk batin-batin lain yang akan menjadikan dia Tuhan yang akan disembah oleh sekalian alam, tapi belum dikaji saat ini. Paham? Baik Bu ya, insyaallah Bu ya, terima kasih. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Silakan. kasih Mas Ramadan atas pertanyaannya. Lanjut ke Pak Imam Ridho, dipersilahkan. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Buya sehat selalu. Insya Harapan Allah. kami semua Buya. Insya Allah. Amin. Baik Buya, berkaitan dengan Buya paparkan tadi bahwasanya peranan Jauhar Basitah ini sebagai pantulan sifat suci ya Buya ya, termasuk kepada diri kita ini adalah biasnya Buya ya, atau Iya. pantulannya. Iya. Kaitannya dengan sekalian alam ini apakah seperti itu juga? Nanti semua akan menghimpun ke dalam jauhar. Oh begitu. Iya, nanti akan masuk ke dalam jauhar semua. Iya iya. Contoh, sekalian akan disahadatkan kepada jauhar. Mulai dari nur yang belum aja nama sampai nur Muhammad, menjadi nurullah, nurullah menjadi batin, semua akan ditajalikan ke dalam kodratnya. Alif lam lam ha, sehingga dia berdiri menjadi sembahan dari sekalian alam. Baru ketemu ya Buya. Baru ketemu dia. Gimana? Makanya kita batasi jalannya untuk mengenal wujud diri. Jangan nanti pencarian diri keumatan insan Muhammad. Nah ini nggak bakal ketemu kajiannya, ya kan? Makanya harus dia tahu bahwasannya itu kodrat yang dikatakan wujud yang berdiri, sesuatu yang berdiri itu bukanlah diri yang dimaksud keinsanan. Ya gitu, insyaallah. Insyaallah Buya, alhamdulillah Buya semakin bertambah wawasannya, terutama Amin, tadi yang insyaallah. disampaikan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Imam Asad, dipersilahkan. Terima kasih Pak Imam Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat Buya. Insyaallah. Tentang tadi Buya mengatakan bahwa di Wadi Manikan itu merupakan zat sucinya Allah Buya. Merupakan mewujud dari 4 batin. Mohon dijelaskan Buya. Iya. Zat yang 4 itu adalah wujud sucinya, batin sucinya dari napas, tanapas, ampas, nupus, itu batin sucinya, yaitu di Wadi Manikam, itu batin suci, ya. Nah, apa yang dikatakan batin suci? Nah, kita sedikit agak wawasan saja, ya. Nah kita lihat di ini kodratnya apa? Mana kesuciannya? Batin apa yang ada di dalam apa itu di adalah batin tunggal, tempat mewujudnya pada alam, ya. Dan itu ada bentuk tajalinya, dan tajali ke diri dan tajali ke alamnya. Begitu juga wadi. Nah, wadi itu dikatakan sifat muqaddiyahnya Allah. Muqaddiyahnya ini adalah suatu batin yang suci, tapi wujudnya belum saya bahas, tapi ini adalah nama kodrat batinnya. Begitu juga dengan mani diniyah, mana batin Islam itu. Nah, ya, mana batin Islam diniyah itu. Nah gitu. Dan mana manikam, ruh Islam atau ruhaniyahnya Islam itu.
Jadi kalau yang 4 kita ini belum paham, nah itu seperti itu contohnya. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana kehadiran daripada semua batin-batin ketuhanan yang menyembah kepada wujudnya Tuhan dalam asma Allah ini, maka kita akan paham nanti apa itu ashadu dengan wa ashadu. Itu akan beda. Seperti na'an ta'alaihim dengan bi'alaihim, itu akan beda. Nah begitu. Jadi tajalli inilah yang nanti akan menjadi, kedepannya akan terus ditingkatkan, ya, yang wajib dikerjakan. Sama kayak kita, sama dengan tajalli jasad. Yang jasad Tuhan, jasad aftar, yang dikatakan aftar itu yang mana? Kalau kulit, daging, urat dan tulang binatang juga punya. Tapi mana tubuh aftar itu yang zohir itu? Nah itu nanti akan terungkap serba 4. Kita harus menemui kodrat narun, hawaisun, ma'un, turabun, semua itu kita harus kenal. Gak ada jasad Allah yang sirna dimakan tanah. Tapi mana yang dikatakan jazam atau jazidiyah, jazim, jasad. Nah ini kita harus tahu mana tubuh aftar itu. Dan sampai berikutnya, sampai kepada 7 pentajalian wujud yang berdiri di dalam asmanya. Dengan catatan kita sadar dari sekarang, ada diri berdiri tanpa didirikan, itu jauhar. Dan ada diri yang berdiri harus didirikan, itu dinamakan arat. Yang arat inilah yang menerima pantulan dari diri yang berdiri sendiri tadi, yang tanpa pertolongan apapun dia bisa berdiri. Dan itu belum kita bahas, tapi untuk diketahui. Paham? Insya Allah Buya, terima kasih Buya. Insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Baik, terima kasih Pak Imam yang telah menyampaikan pertanyaannya. Begini Bu ya, Ya. karena nanti semuanya muaranya kepada insan. Karena insan itu walaupun tidak kita kaji ke sana, tetapi keumatan Allah sendiri, toh kenyataannya nanti juga muaranya kepada insan. Karena pantulan tadi itu Tidak. Alif nun sin tidak masuk dalam pantulan. Kenapa? Sin nur, alif sir. Ya. Nah, itu tidak Tuhan, tidak akan pernah dia ada di situ. Oh iya Bu ya. Dia tidak akan pernah ada di kodrat Tuhan. Ya. Makanya ini tidak akan pernah ketemu. Begitu. Baik, terima kasih Bu ya atas Insya Allah. peringatan. Insya Allah. Insya Allah. Ya, baik, jamaah silakan kalau masih ada yang disampaikan ke Buya. Baik, kalau tidak ada saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.